Hai guys, kembali bersama saya Sensen Chandra, founder dan CEO dari Hewan Accessories. Pada video kali ini saya ingin memperingatkan kepada Anda bahwa saat ini ada bug baru yang terdapat pada produknya Microsoft Office yang dapat meretas atau masuk ke dalam sistem komputer Anda dan mencuri data Anda serta mencuri aset Anda termasuk kripto. Perusahaan keamanan blockchain CertiK memperingatkan pengguna bahwa kerentanan yang ada pada produk Microsoft Office mengakibatkan implikasi pencurian kripto yang sangat besar. Berita tersebut menunjukkan bagaimana si hacker beradaptasi dengan upaya mitigasi perusahaan Microsoft terhadap pencurian, dan si hacker terus mencari metode yang lebih subversif untuk mencuri aset. Jadi mitigasi itu adalah usaha atau kegiatan pengembang untuk mencegah bencana yang akan terjadi. Awal pekan ini, US Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) mengungkapkan kerentanan krisis Zero Day di rangkaian produk Microsoft Office. Kerentanan Zero Day adalah istilah yang mengacu pada bug yang sebelumnya tidak diketahui sama sekali, dan dengan demikian tidak bisa ditambal atau diatasi oleh pengembang. Nah, dijuluki bug Folina. Bug tersebut menargetkan alat diagnosis dukungan Microsoft yang digunakan tidak hanya pada produk Office, tetapi sebagian besar penawaran produk Microsoft secara umum. Oke, nah, menggunakan Folina, hacker dapat mengendalikan seluruh sistem komputer dengan mendapatkan hak administrator tertentu melalui MSDT, yaitu Microsoft Diagnostic Support ya. Dari sana mereka perlahan dapat mengambil kendali penuh atas komputer, dan eksploitasi dikirimkan melalui penipuan phishing. Hacker meminta korban untuk membuka file Office untuk bisa masuk ke dalam sistem komputer korban, dan dari sana mereka dapat mulai mengambil alih hak istimewa perangkat secara perlahan. Nah, Microsoft mengkonfirmasi keberadaan kerentanan ini pada minggu ini. Selain itu, Microsoft juga memberi langkah-langkah yang harus diambil oleh pemilik Office untuk memastikan hacker akan lebih sulit mengeksploitasi kerentanan ini. Dan sampai sekarang solusinya tampaknya hanya menonaktifkan MSDT program Office. Nah, CertiK memperingatkan bahwa pengguna kripto termasuk yang paling beresiko. Bug Folina tidak baik untuk pengguna komputer manapun, di mana seseorang bisa mengakses informasi pribadi kita adalah pengalaman yang sangat menakutkan dan juga rentan. Hacker dapat menggunakan bug untuk mengakses dokumen pribadi, memanipulasi file, dan menyamar sebagai pengguna untuk memikat lebih banyak korban. Namun, CertiK mengingatkan agar investor yang menyimpan aset digital secara online harus lebih memperhatikan berita tersebut. Seorang juru bicara CertiK memberi laporan terperinci perusahaan tentang bug Folina. Membingkai ulang peretasan dalam konteks kripto, perusahaan melaporkan bahwa eksploitasi memungkinkan hacker mengakses informasi sensitif, termasuk kata sandi yang digunakan untuk melindungi aset online. Kita ambil contoh wallet non-pertahanan MetaMask. Dengan Folina, hacker dapat mengakses ekstensi browser MetaMask. Kalau Anda tahu MetaMask itu kalau kita buka di browser itu dalam bentuk ekstensi ya. Jadi dia bukan dalam bentuk link ya, dan itu bisa dijebol dengan bug Folina. Jadi dengan Folina, hacker dapat mengakses ekstensi browser MetaMask korban dengan mudah menggunakan kata sandi yang tersimpan di memori perangkat, yaitu di ekstensinya Google. Hacker ini dapat dengan cepat memindahkan aset kripto dari MetaMask Anda ke wallet lain. Oke. Nah, dengan pemikiran inilah CertiK menekankan pentingnya menyimpan kunci pribadi seseorang secara offline. Nah, menggunakan wallet perangkat keras seperti Trezor membuat peretas tidak mampu mencuri aset menggunakan bug Folina saja. Perusahaan itu berkata bahwa mengabaikan untuk menggunakan wallet perangkat keras adalah alasan utama kerentanan Zero Day seperti ini, yang dimana mengakibatkan dana kripto kita bisa dicuri. Oke, jadi CertiK mengatakan bahwa bug hanyalah contoh lain dari popularitas phishing yang semakin meningkat sebagai metode scamming pada tahun 2022. Jenis serangan ini akan terus berkembang karena biayanya yang rendah, dan bagaimana phisher yang mudah beradaptasi cenderung mengatasi pertahanan terbaru dari sebuah pengembang. Meningkatnya popularitas platform seperti Discord atau Telegram adalah alasan lain untuk kenaikan ini. Melalui ini juga semakin mudah bagi hacker untuk mendistribusikan link berbahaya.
Nah, beritanya juga masif karena mengingatkan investor bahwa tidak ada perusahaan yang aman dari penipuan. Bahkan monolit teknologi seperti Microsoft tidak tahan terhadap industri penipuan yang semakin meluas. Di Twitter, CertiK menggunakan penemuan ini sebagai ajakan bertindak untuk mengambil langkah-langkah keamanan untuk mengamankan Web 3.0 yang akan berkembang ke depannya di masa depan. Nah, oke guys, jadi dari berita ini kita dapat melihat bahwa sekarang phishing itu bukan hanya terjadi melalui link yang dikirimkan ke Telegram kita. Oke, jadi kalau Anda memiliki Telegram, Anda masuk ke dalam Telegram, apalagi masuk ke grup-grup seperti grup-grup yang berbicara tentang koin, di sana Anda akan mendapatkan banyak orang yang akan menghubungi Anda secara pribadi dan mengatakan bahwa mereka akan memberikan hadiah ini, hadiah itu, kemudian mereka akan mengirimkan link. Dan itu adalah link phishing yang dimana mereka meminta Anda untuk mengakses atau menghubungkan wallet Anda ke link tersebut supaya koin hadiah tersebut bisa ditransfer kepada Anda. Jangan Anda lakukan itu, oke? Karena itu adalah link phishing dimana mereka bisa mengakses ke wallet Anda. Oke, jadi hati-hati dengan link yang diberikan oleh orang tidak dikenal. Dan hati-hati juga jika tiba-tiba di wallet Anda muncul koin-koin gak jelas yang ada kuantitinya. Nah, ketika itu terjadi pada wallet Anda, jangan diapa-apain, jangan di-send, jangan dihapus, jangan diapa-apain, cukup dihilangkan dari home Anda, dari tampilan halaman home Anda, oke? Nah, jadi sekarang ini phishing itu, scam itu sudah berkembang begitu luar biasa. Ya, jadi memang seperti itu. Ini memang sudah hukum alam ya. Ketika teknologi yang baik meningkat, maka teknologi yang jahat juga ikut meningkat. Jadi kita juga harus bisa ikut meningkat terhadap adaptasi ini. Oke, hati-hati terhadap link phishing, hati-hati terhadap koin-koin yang gak jelas yang tiba-tiba muncul di wallet Anda. Jangan diapa-apain, jangan mengakseskan link yang tidak jelas kepada wallet Anda, karena itu link phishing. Oke, bahkan bukan hanya ke wallet, link yang kita buka di browser kita, di mana di situ kita mendaftar sebuah perusahaan, itu juga bisa menjadi link phishing. Oke, bahkan kalau yang sebelum-sebelumnya itu link phishing itu yang terjadi adalah kebanyakan terjadi pada bank. Jadi mereka membuat sebuah link phishing yang dimana linknya itu mirip banget dengan link aslinya bank, seperti contohnya Bank BCA, hanya beda satu huruf sehingga kita tidak menyadarinya. Dan ketika kita buka itu persis sama dengan websitenya BCA, dan di situ kita mulai masukin ID login kita, password kita, dan disitulah terjadi pencurian data. Dan tidak lama kemudian dana Anda menjadi zero, dan ini sudah terjadi pada teman kami. Jadi di mana teman kita menggunakan website untuk bertransaksi, dan ternyata ketika dia membuka website tersebut adalah link phishing, sehingga dananya dikuras menjadi nol. Oke, jadi cara paling aman jika Anda ingin bertransaksi adalah menggunakan aplikasi. Oke, karena sekarang ini seperti yang tadi kita bahas dari awal sampai akhir, itu berbicara soal phishing, link phishing. Oke, jadi semua dalam bentuk browser. Jadi paling aman adalah gunakan aplikasi untuk kegiatan perbankan Anda. Jangan menggunakan website lagi, oke? Nah, jadi sekarang ini Anda sudah tahu kalau biasanya orang menggunakan link sebagai phishing, sekarang ada bug baru, ya. Bug baru yang dimana mereka menggunakan produknya Microsoft Office. Jadi bug tersebut adalah bug Volina, dan produk Microsoft Office seperti Microsoft Excel, Microsoft Word. Nah, di situ si hacker meminta kita untuk membuka file tersebut. Dan ketika kita buka file tersebut, maka di sanalah si hacker mulai masuk ke dalam sistem kita. Jadi ini adalah yang paling baru, bro. Ini paling baru. Dan Anda harus hati-hati terhadap file apapun yang dikirim oleh orang tidak dikenal. Ya, jadi kalau biasanya sebelumnya menggunakan link, sekarang mereka sudah menggunakan produknya Microsoft. Baik itu Microsoft Excel, baik itu Microsoft Word. Jadi hati-hati dengan apapun, file apapun yang dikirim oleh orang yang Anda tidak kenal. Karena itu akan dapat bisa meretas, masuk ke dalam komputer Anda, masuk ke dalam PC Anda, dan mencuri data Anda. Oke? Jadi itu aja yang saya bisa sampaikan pada hari ini. Selalu berhati-hati, jangan gampang terbuai oleh hadiah apapun dari orang tidak dikenal, karena pada logikanya di dunia ini kebaikan itu semakin berkurang. Sesuai yang tertulis, ya, kebaikan semakin berkurang, kejahatan semakin bertambah. Jadi hati-hatilah ketika tiba-tiba ada orang tidak dikenal
ingin berbuat baik kepada kita. Itu yang harus kita pertanyakan. Memang sekarang ini kita mau berbuat baik itu nggak gampang. Karena apa? Karena seperti tadi saya bilang, kebaikan itu semakin berkurang, kejahatan itu semakin bertambah. Jadi ketika kita benar-benar mau berbuat baik, itu susah diterima oleh orang yang kita ingin bantu gitu loh. Oke, jadi itu aja saya bisa sampaikan kepada Anda. Jangan lupa untuk share ke teman-teman Anda supaya mereka juga tahu tentang informasi ini, supaya kripto dan aset Anda, baik itu dalam bentuk perbankan, tidak disikat sama hacker. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share, serta bunyikan lonceng supaya ketika saya upload video baru tentang kripto, tentang informasi yang penting, tentang signal buy, signal sell, tentang koin yang harus Anda hindari dan koin yang harus masuk ke dalam watchlist Anda tidak ketinggalan. Oke, terima kasih. Salam sukses Indonesiaku.